Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kalibuan dengan NIM 202090202029 dari kelas D Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar media pembelajaran, strategi pembelajaran akuntansi. Nah, dalam pembahasan kali ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Yang keempat, jenis-jenis media pembelajaran. Yang kelima, contoh media pembelajaran. Nah, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang di kelas. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Nah, media dalam arti sempit itu berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimal semua komponen sistem dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, menurut Hamid Jojo 1993, yang dimaksud media ialah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Sedangkan Lukhan memberikan batasan yang intinya bahwa media sarana yang disebut saluran karena pada hakikatnya media telah memperluas dan memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas jarak dan waktu tertentu. Kini dengan bantuan media, batas-batas itu hampir menjadi tidak ada. Dan selanjutnya Black and Corralson berpendapat media adalah saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan, di mana medium itu merupakan jalan atau alat dengan mana suatu pesan berjalan antara komunikator dan komunikan. Nah, menurut pengertian media pembelajaran menurut para ahli, menurut M. Halik 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Nah, menurut Gerlach dan Eli 1971, media belajar merupakan alat-alat grafik, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, yang terakhir itu menurut Latuheru. Latuheru mendefinisikan media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai beragam fungsi. Secara definisi, fungsi-fungsi tersebut kadang berbeda, semuanya tergantung siapa ahli yang menjabarkannya. Berikut ada beberapa fungsi media pembelajaran.
Yang pertama, fungsi media pembelajaran menurut para ahli, yaitu Levy dan Lenz. Nah, fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lenz itu ada 4. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Fungsi yang kedua itu fungsi afektif, adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Dan yang ketiga, fungsi kognitif, itu mempermudah memahami dan mengingat informasi. Dan yang keempat itu fungsi kompensatoris, itu mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Fungsi berikutnya itu fungsi media pembelajaran secara umum. Nah, fungsi media pembelajaran secara umum yang pertama itu menarik perhatian siswa. Nah, terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran yang dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih konsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan itu bersifat unik dan menarik. Dan yang kedua itu memperjelas penyampaian pesan. Nah, dalam pelajaran terkadang ada hal-hal yang berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Nah, dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang ketiga itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Nah, ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, nah tidak mungkin seorang guru itu membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Pasti ada media yang harus dia siapkan, misalnya media gambar. Nah, siswa akan lebih mengerti apa yang dimaksudkan guru, walaupun belum melihat bentuk objeknya secara langsung, karena ada gambar yang bisa siswa lihat. Dan yang keempat yaitu menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang kelima itu mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam teori, terdapat 3 tipe gaya belajar. Yang pertama, visual, yang kedua, auditori, dan yang keempat, kinestetik. Yang keenam itu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dalam media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Nah, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, manfaat media pembelajaran itu menurut para ahli, yaitu Kemp dan Layton 1985. Kemp dan Layton mengungkapkan bahwa manfaat media pembelajaran yang pertama itu penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Yang keempat, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Dan yang keenam itu menumbuhkan sikap positif siswa. Nah,
Manfaat lain dari media pembelajaran itu diungkapkan oleh Arif S. Sadiman, yaitu pada tahun 2012. Secara umum media pendidikan mempunyai manfaat. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik, yaitu dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat, maka dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Yang keempat, setiap peserta didik memiliki sifat unik seperti pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum ditentukan sama untuk setiap peserta didik. Nah, terdapat juga jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media cetak atau print out. Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Media cetak terbagi menjadi 3 golongan, yakni yang pertama, media cetak lepas, itu buku, modul, majalah, gambar, dan live atau handout dan foto-foto. Yang kedua, media cetak dipajang, misalnya poster, peta, papan flanel, dan mading. Dan yang ketiga itu media cetak diproyeksikan seperti OHP atau slide proyektor. Dan yang jenis yang kedua itu media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contohnya media audio itu diantaranya ada radio, CD, DVD, player, MP3, game interaktif, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu media audio visual, media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Nah, yang keempat itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan menggunakan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Yang kelima itu e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer, laptop yang terhubung dengan jaringan komputer ataupun jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Electronic learning atau e-learning mencakup pembelajaran berbasis website, misalnya website, mobile atau m-learning, dan juga blended learning. Yang terakhir itu yang keenam, media realita. Media pembelajaran realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya benda ini adalah benda yang alamnya dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh media pembelajaran. Yang pertama itu media pembelajaran cetak, misalnya buku, gambar, papan flanel, clipping, koran, dan lain-lain. Dan media pembelajaran audio atau audiovisual itu misalnya video, podcast, siaran radio, dan lain-lain. Dan multimedia interaktif, misalnya game, aplikasi pembelajaran berbasis Android. Mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan mengenai konsep dasar media pembelajaran. Semoga pendengar atau penonton yang menontonnya boleh mendapat pelajaran dari sini. Sekian dan terima kasih. Kenapa tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.